Nah, Bapak Ibu, untuk jadwal pendaftaran PIP SD, SMP, atau SMA ini, atau KIP sekolah, sebenarnya itu jadwalnya. Oke, jadi di video kali ini langsung saja saya akan membahas terkait kapan mulai pendaftaran PIP untuk tahun 2024, mulai bulan berapa. Nah, PIP ini atau Program Indonesia Pintar yang dimaksud di sini, PIP atau Program Indonesia Pintar untuk jenjang anak SD, SMP, dan juga anak SMA. Karena untuk KIP ini ada dua macam ya, ada KIP kuliah dan juga ada KIP jenjang pendidikan SD, SMP, dan juga SMA. Tapi di video kali ini fokus saya akan membahas terkait KIP atau PIP jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Oke, langsung saja. Namun sebelumnya perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa untuk PIP atau KIP jenjang SD, SMP, SMA ini adalah bagian dari bantuan sosial komplementer penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau pemilik kartu KKS. Jadi sangat dianjurkan sekali, dan apabila Bapak Ibu adalah pemegang kartu KKS, maka anak sekolahnya Bapak Ibu yang berada di jenjang SD, SMP, dan juga SMA sangat dianjurkan untuk mendapatkan KIP SD, SMP, dan juga SMA ini. Apalagi apabila Bapak Ibu itu adalah penerima PKH, sebab penerima PKH itu wajib mendapatkan KIP bagi anaknya yang bersekolah. Namun, apabila Bapak Ibu adalah pemegang kartu KKS penerima bantuan sosial BPNT program sembako, juga sangat dianjurkan atau adalah bagian prioritas yang dinyatakan layak untuk menerima PIP sekolah ini juga. Nah, sekarang untuk jadwal pendaftarannya. Nah, Bapak Ibu, untuk jadwal pendaftaran PIP SD, SMP, atau SMA ini, atau KIP sekolah, sebenarnya itu jadwalnya mengikuti dengan jadwal pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial. Karena untuk KIP jenjang sekolah ini, yaitu terbagi menjadi dua bagian, yang mana pada bagian pertama yaitu antara pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial dengan dapodik oleh Pusdatin Kementerian Sosial dan Pusdatin Kemendikbudristek. Artinya, apabila Bapak Ibu pemegang kartu KKS, maka itu datanya sudah ada di dalam DTKS, sehingga apabila di pihak sekolahnya telah dilakukan pemadanan data antara DTKS dan juga Dapodik, maka seharusnya anaknya Bapak Ibu yang bersekolah ini akan otomatis mendapatkan KIP atau PIP. Tapi biasanya ini kejadiannya banyak sekali terjadi seperti ini ya. Ada beberapa anak KPM, anak pemegang kartu KKS yang tidak berhasil datanya masuk ke dalam pemadanan data antara DTKS dan juga Dapodik, itu biasanya karena disebabkan nama si anak ini memiliki perbedaan satu huruf biasanya, atau spasi, atau tanda baca lainnya antara data yang terdaftar di Dapodik dan juga data diri anaknya yang ada di dalam DTKS. Nah, itulah yang menyebabkan biasanya pada saat dilakukannya pemadanan data antara Dapodik dan juga DTKS, data anak sekolahnya ini tidak masuk. Nah, jadi itu tadi apabila Bapak Ibu sudah memiliki kartu KKS seperti ini, dan anaknya itu belum mendapatkan PIP dari sekolahnya, saran saya Bapak Ibu datang menanyakan langsung ke bagian Dapodik sekolah anaknya Bapak Ibu, menanyakan di sana untuk data dirinya yang tercatat di dalam Dapodik itu seperti apa, dan perlihatkan juga kartu KKS-nya, serta cross-check di sana, periksa dengan seksama data-data diri anaknya Bapak Ibu yang ada di sekolah. Apabila di sana ditemukan perbedaan data walaupun hanya sedikit, maka sangat wajib sekali untuk diperbaiki atau dipadankan agar data diri anaknya Bapak Ibu akan otomatis masuk menjadi peserta KIP. Nah, itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, apabila Bapak Ibu bukanlah pemegang kartu KKS atau data dirinya Bapak Ibu itu sama sekali belum ada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, maka ini ada juga pendaftaran untuk bisa mendapatkan KIP atau PIP ini melalui usulan dari sekolah atau usulan dari pemangku kepentingan setempat. Nah, jadi sebenarnya untuk KIP atau PIP itu juga bisa diusulkan melalui pihak sekolah langsung apabila nanti di sana pihak sekolahnya merasa ada beberapa siswa atau siswinya yang layak untuk mendapatkan KIP atau PIP, namun ternyata ia belum menerima PIP, maka boleh didaftarkan melalui pihak sekolah langsung, dan juga bisa melalui oleh pemangku kepentingan setempat, seperti misalnya melalui kepala desa atau kelurahan setempat.
Dan cara lain untuk bisa mendaftar KIP atau PIP ini apabila Bapak Ibu datanya belum ada sama sekali di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, maka Bapak Ibu juga bisa mengusulkan diri masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial melalui operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan Bapak Ibu tinggal, atau melalui puskesmas desa atau kelurahannya. Ini istilah yang diberikan kepada petugas data atau petugas input data 6NG yang biasanya ada di desa atau kelurahan masing-masing. Nah, untuk jadwal pendaftaran masuk ke dalam DTKS ini, itu setiap bulannya akan dibuka mulai dari tanggal 15 sampai dengan 5 hari terakhir pada bulan tersebut. Jadi contohnya apabila kalender bulan ini sampai dengan tanggal 30, maka batas akhir pendaftaran di DTKS itu akan ditutup pada tanggal 25. Jadi sebenarnya untuk jadwal pendaftarannya itu bisa dilakukan setiap bulannya dan boleh diusulkan melalui desa atau kelurahan setempat agar diusulkan datanya masuk ke dalam DTKS, atau bisa juga melalui pihak sekolah dan juga melalui pihak pemangku kepentingan setempat. Jadi itu tadi ya untuk jadwal pendaftaran KIP atau PIP untuk jenjang anak SD, SMP, dan juga SMA. Selanjutnya, perlu Bapak Ibu ketahui juga setelah dilakukannya pendaftaran atau pemadanan data antara DTKS dan juga Dapodik, maka akan melalui beberapa tahapan lagi. Antara lain yaitu, apabila data siswa atau siswi ini melalui pemadanan data antara DTKS dan juga Dapodik, maka selanjutnya akan ada validasi data calon penerima PIP oleh Puslapdik. Dan selanjutnya yaitu pemilihan rekening aktif dan belum aktif oleh Puslapdik dan bank penyalur. Nah, apabila rekening aktif, maka akan langsung masuk menjadi SK pemberian PIP. Tapi apabila rekeningnya itu ternyata belum aktif, maka akan dilakukan SK nominasi PIP terlebih dahulu, lalu kemudian akan dilakukan aktivasi rekening, dan aktivasi rekening ini dilakukan oleh peserta didik atau orang tua secara langsung, atau juga boleh melalui sekolah secara kolektif. Nah, setelah melalui tahapan aktivasi itu, barulah kemudian akan dibuatkan SK pemberian PIP ini. Untuk penerbitan surat keputusan ini dilakukan oleh Puslapdik juga. Lalu kemudian masuk ke tahapan penarikan dana PIP oleh penerima PIP itu sendiri.